Heh, kamu pakai parfum aku ya? Tidak, Bu. Mulai bohong kamu ya. Jelas banget itu bau parfum saya. Tapi, Bu. Nih, Sari, biar kamu wangi, gak bau ape. Udah sayang. Mau kamu semprot 100 kali juga tetap bau badannya. Dia kan keringetnya. Keringet pembantu. Bu, saya tadi disemprot parfum sama pacar Mas Dimas tadi, Bu. Kok kamu malah fitnah pacar anak saya? Sari, saya kurang baik apa coba sama kamu? Kamu saya terima jadi pembantu karena apa? Karena ibu saya sakit, Bu. Betul. Karena ibu kamu yang biasa kerja di sini sakit dan nemis ke saya. Saya ogah punya pembantu orang penyakitan. Ini kok kamu malah maling? Tapi, Bu, saya tidak. Sudah yang sabar. Mungkin Sari pengen badannya wangi. Kita maafkan saja dia. Enggak bisa. Kalau kita biarin dia, nanti ngelunjak. Ya udah, nanti Papa beli yang baru buat Mama. Biarlah Sari. Aku cuman pengen Sari jujur. Badannya jelas bau parfum. Masih aja bohong. Emang ini anak pembohong. Sari, parfum yang nempel di baju kamu itu parfum istri saya kan? Mungkin iya, Pak. Tapi... Diam. Cukup sampai di situ. Kamu jangan banyak bicara lagi. Sudah mah. Dia sudah ngaku, jangan diperpanjang. Kasihan ibunya lagi sakit. Saatnya kita jadi dermawan mah. Ya udah. Coba dari tadi ngaku bikin emosi aja ini pembantu. Udah, Pak, aku mau pergi. Sumpek aku lihat dia. Sari, kamu berhutang sama saya. Jangan lupa, saya tunggu balas budi kamu. Astaga, kenapa aku difitnah seperti ini? Tapi aku harus kuat untuk beli obat ibuku yang sakit. Mas Dimas, kenapa nggak mau belain saya? Kan saya nggak curi parfum ibu. Udahlah. Kamu anggap aja itu prank. Lagian kamu harusnya terbiasa dong. Mama aku emang suka marah-marah. Ibu kamu aja yang udah tua bisa tahan kok tiap hari dimarahin mama. Astaga, ternyata ibu juga selalu dimarahin. Aku baru beberapa hari di sini. Rasanya udah tersiksa sekali. Sedangkan ibu udah tahunan kerja di sini. Pengorbanan ibu sangat. Woi, kenapa kamu bengong? Atau emang bodoh ya kamu? Maaf Mas Dimas. Tapi Mas, kalau Mas Dimas mau ngomong ke ibu, mungkin ibu bisa nggak marah ke saya, Mas. Minta tolong, Mas. Pembantu kayak kamu, berani-beraninya nyuruh saya. Emang pembantu kurang ajar kamu ya? Harusnya saya yang nyuruh kamu. Paham posisi dong. Atau emang bodoh ya kamu? Tapi Mas, Udah! Kamu ambilin rokok di kamar saya, sana! Aduh, bikin pusing aja punya pembantu nggak becus. baik Mas Dimas. Aduh, ditaruh di mana ya rokoknya? Gimana? Udah ketemu belum rokoknya? Loh, Mas Dimas ngapain ikut ke kamar? Saya baru mau cari rokoknya, Mas. Nggak apa, aku cuma penasaran aja. Kamu duduk dulu sini. Enggak, Mas. Saya berdiri aja. Duduk! Sini. Sebentar aja, aku mau ngomong. Baik, Mas. Kamu tahu nggak? Dari kecil aku dirawat sama ibu kamu. Waktu aku lebih sering sama ibu kamu daripada mamaku sendiri. Tapi Tapi apa, Mas? aku baru tahu
Ibu kamu punya anak secantik kamu. Hah? Iya. Ibu kamu nggak pernah cerita kondisi rumahnya. Dia cuma kerja dan kerja lagi. Pulang kalau sudah malam hari. Dan pagi sudah ada di rumah lagi. Iya, Mas. Ibu memang pekerja keras. Karena kami hidup berdua aja, ibu sudah lama jadi janda, Mas. Kerja di rumah ini satu-satunya tulang punggung kami. Sari, aku minta maaf ya. Aku egois. Gak pernah perhatian ke ibu kamu dan kamu. Gak apa, Mas. Tapi aku baru tahu, ternyata Mas Dimas orangnya baik ya. Maaf kalau aku berprasangka buruk. Iya, Sari. Aku sebenarnya orang baik. Dan aku akan baik ke kamu, Sari. Mas, kenapa? Lepas, Mas. Jangan dilepas, Sari. Aku janji akan baik sama kamu. Mas Dimas, gak boleh ini. Maaf, Mas. Ini gak boleh. Aku gak suka. Jangan munafik kamu. Kamu suka kan sama aku? Kelihatan kok. Aku paham kamu mau jual mahal. Ya udah kita potong jalan aja, langsung aja. Kalau kamu bisa muasin aku jadiin pacar langsung. Enggak, Mas. Aku di sini cuma kerja. Aku gak mau. Kamu takut ya? Jangan khawatir sama mantan aku. Ingat, dia itu mantan. Aku nggak suka gaya dia yang bully-bully kamu. Aku udah putusin dia demi kamu. Aku peduli sama kamu. Cuma kamu seorang. Setelah ini, aku janji, aku bela kamu di keluarga aku. Tapi Ini kesempatan kamu. Bisa punya pacar kaya raya kayak aku. Aku bawa kamu ke tempat-tempat baru, naik mobil kemana-mana. Kamu nggak perlu kerja lagi. Aku yang biayain kamu. Aku minta uang lebih ke mama nanti. bukan itu, Mas. Aku beneran di sini cuma mau kerja. Lupakan kerja-kerja. Jujur sama diri kamu sendiri. Jujur! Kamu suka sama aku kan? Aku Bilang! maaf, Mas. Bilang! Kalau kamu suka sama aku, bilang! Iya. Aku suka, Mas. Tapi Udah nggak usah pakai tapi-tapian. Kalau suka ya suka aja. Ya udah cium aku. Hah? Cium! Tapi, Mas, Dimas, apa-apaan ini? Anu, apa? Sari godain aku, Ma. Dia masuk kamar aku terus godain aku, Ma. Pembantu kurang ajar. Kamu niat banget berusak keluarga saya ya? enggak, Bu. Saya enggak begitu. Mas Dimas yang paksa saya. Enak aja aku yang paksa. Kan kamu sendiri yang bilang suka sama aku. Padahal kamu tahu aku baru putus. Aku enggak bilang gitu. Jangan bohong kamu. Kamu bilang suka sama aku kan? Ayo, ngaku. Tapi enggak begitu, Mas. Kan aku... Berani sumpah pocong gak kamu? Jangan bohong. Hah? Berani sumpah pocong gak? Ya kan kamu bilang suka sama aku. Iya. Tapi kan aku terpaksa Mas bilang begitu. Tuh lihat, Mak. Emang dia yang godain aku kan? Dimas, kamu pergi dulu biar Mama beresin masalah ini. Sari, kamu sebenarnya maunya apa sih? Kamu kerja aja di sini, jangan kegatelan kayak gitu. Kamu sengaja ya godain Dimas biar kamu hamil, hah? Astaga, Bu. Aku gak gitu. Saya kasih peringatan terakhir ya buat kamu. Saya kasihan lihat ibu kamu sakit. Tapi kalau kamu masih nggak bisa jaga diri, kamu saya pecat. Terserah ibu kamu mau sakit sampai mati, saya nggak peduli lagi. Kamu paham? Iya, Bu. Saya paham. Sari, sini sebentar. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Nggak apa, cuma mau tanya. Saya dengar dari istri saya kamu godain anak saya ya, si Dimas.
Saya nggak nyangka kamu ternyata pemain juga ya. Maksudnya gimana, Pak? Jangan pura-pura polos. Kita tahu sama tahu aja. Beneran, Pak. Saya nggak tahu maksudnya. Oke, kalau gitu caranya saya langsung aja. Kamu kapan mau balas budi? Tapi, Pak, saya nggak punya apa-apa buat balas budi Bapak. Masa sih? Kamu jangan bodoh. Kamu punya semua yang lelaki inginkan. Jujur aja, dengan wajah dan tubuh seperti itu, kalau kamu pinter, kamu bisa hidup enak. Astaga, kenapa semua pria yang aku kenal begini? Aku nggak pernah minta punya wajah dan tubuh ini, tapi kenapa mereka selalu mau tubuhku? Aku nggak tahu lagi. Kenapa kamu mikir panjang begitu? Kalau kamu mau, aku bisa kenalin kamu ke teman-teman saya. Mereka pasti mau bayar mahal. Kenapa? Kenapa dengan mereka semua? Apa mereka pikir aku ini daging berjalan? Dan semua itu bisa biayai ibu kamu. Dan hidup kamu bakal lebih layak daripada jadi pembantu di rumah ini. Astaga, apa benar bisa bantu biaya ibu? Tapi kenapa aku jadi tergoda ya? Uang, semua butuh uang. Atau ini memang jalanku? Jual tubuh demi ibu. Tapi Pak, Bapak paham. Kamu pasti ragu dan itu normal. Pikirkan dulu aja. Kamu nggak harus jawab sekarang. Bapak akan tunggu. Dan ingat, Bapak bantu kamu lagi ini ya. Jangan lupa balas budi kamu. Ibu, apa yang harus Sari lakukan, Bu? Sari menemukan jalan keluar dari kesulitan kita. Tapi Sari harus menjual harga diri Sari. Astaga, aku nggak tega ngomong ke ibu. Aku harus gimana ya? Ibu sudah berkorban selama ini untuk Sari. Apa sekarang waktunya Sari berkorban ya, Bu? Baiklah kalau begitu. Mungkin ini saatnya Sari berkorban untuk kita. Sari akan terima tawaran itu. Pak, boleh Sari bicara soal penawaran Bapak kemarin? Silahkan. Di mana kamu mau, kamu bisa punya banyak uang, Sari. Bapak punya banyak teman yang bisa pakai jasa kamu. Tapi gimana caranya, Pak? Saya nggak paham. Kapan saya dapat uangnya? Langsung minta uang aja kamu ini. Kamu belum bisa langsung dapat uang, Sari. Kamu harus banyak belajar dulu cara melayani pria. Kenalan Bapak bukan orang sembarangan. Tapi saya butuh uang untuk pengobatan ibu saya, Pak. Kamu ini sudah mulai memaksa aja. Jangan buru-buru. Sekarang ikut saya ke kamar. Saya akan latih kamu. Kalau sudah siap malam ini kamu bisa langsung kerja. Apa tidak bisa di sini aja, Pak? Saya cepat belajarnya kok. Sekali dikasih arahan, pasti langsung paham. Kita praktek langsung. Biar kamu nggak lupa bagaimana melayani pria. Baik, Pak. Hehehe. Kamu duduk dulu. Bagus. Jadi kamu nanti harus aktif dan manja. Baik, Pak. Tapi juga penurut apa yang mereka minta kamu harus lakukan. Jangan melawan atau bilang tidak. Paham? Baik, Pak. Paham. Sekarang buka baju kamu. Tapi, Pak, Salah. Kamu nggak boleh bilang tapi. Kamu harus senyum dan langsung lakukan. Paham?
Buka baju kamu sekarang. Apa-apaan ini? Sari, kamu diapain? Sayang, apa? Saya digoda sama Sari, sayang. Kamu kira aku bodoh ya? Aku sudah curiga dan pasang CCTV. Aku tahu semua, Mas. Tapi sayang, ini buat kepentingan kita. Aku mau biar Sari bisa... Pergi! Pergi sekarang juga! Sari, kamu nggak apa kan? Bajingan itu tidak menyentuh kamu kan? Tidak, Bu. Maaf, saya tadi... Tenang, Sari. Ibu tahu semuanya. Kamu hampir diperdaya oleh bajingan itu. Jangan mudah luluh sama kata-kata pria. Iya, Bu. Cuma saya kira tadi saya... Kenapa, Sari? Jujur sama saya. Apa yang bisa saya bantu? Ibu tahu kan saya butuh uang untuk pengobatan ibu saya. Tadi Bapak bilang mau bantu saya, Bu. Maaf, saya nggak punya pilihan lain. Iya, Ibu paham. Tapi kesucian kamu hampir direnggut tadi. Itu hal paling penting, Sari. Jangan dibuang cuma-cuma. Aku punya teman yang mau bayar kesucian kamu dengan mahal. Hah?